Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah punya tujuan dalam mengizinkan krisis bagi seorang yang berkarakter. Yang bisa kita pegang sehingga kita itu kuat di dalam kekurangan biar nggak jatuh dalam dosa. Soalnya kan rawan banget ya. Iya, jatuh dalam dosa. Apalagi dalam kondisi yang kekurangan, krisis, lihat kondisi nggak mendukung. Gimana tuh Pastor cara menjaga iman? Ini topik dari mungkin sebagian kita yang sedikit protes gitu ya. Katanya Tuhan adalah gembalaku. Kan ada ayatnya juga. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada lagunya juga. Bener. Tuhan adalah. Tadi pas off air disuruh nyanyi nggak mau. Ini kita akan ngobrol ya Sobat Roida. Katanya Tuhan gembala, tapi kok kita sebagai dalam tanda kutip dombanya itu kekurangan gitu loh. Apakah karena kita terlalu jauh sama Bapak Gembala? Atau kita sudah tersesat di jalan? Apakah memang kita sudah nggak disayang? Nggak tahu lah ya. Nggak mungkin kalau yang itu. Kita akan ngobrol dengan siapa, Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Gokton di Pasaribu. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Gokton di halo. Shalom Pastor, halo. Shalom Nathan, shalom Jo. Terima kasih sudah join di hari ini Pastor Goktondi. Bagaimana kabarnya Pastor, baik? Luar biasa berkat Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semakin cerah ditambah dengan tadi pas off air saya langsung kagum dengan kemejanya Pastor Goktondi. Bikin kami itu wah, ini nih berarti siap. Saya salah kostum nih. Sharing sama pendengar ya. Nathan nggak kasih tahu dress code-nya. Kalau Anda pengen nonton di YouTube aja Sobat Roida, ada wajahnya kami berdua dan ada Pastor Goktondi juga yang pengen sharing hari ini tentang Tuhan adalah gembalaku, tapi aku kekurangan saat ini. Kan gini Pastor Goktondi, logisnya ya. Gembala itu mencukupkan. Terus kalau misalnya pas kita kekurangan, apakah berarti kita adalah domba yang terhilang? Atau gimana, Pastor? Oke. Nah, seyogyanya memang karena Tuhan gembala kita, kita tidak kekurangan. Lalu kalau kita kekurangan, apakah itu langsung indikasi bahwa kita domba yang terhilang? Ya menurut saya tidak langsung ya, tidak langsung. Kalau kita mengalami krisis kekurangan secara material, semestinya harus diidentifikasi dulu, ada dua macam. Pertama memang karena bisa jadi kita domba yang terhilang atau menjauh. Ya lost kontak dengan gembala kita, sehingga Tuhan harus membiarkan kita krisis agar kita sadar. Ya jadi itu berupa disiplin Allah ke kita kekurangan. Tapi di sisi lain, krisis atau kekurangan itu bisa berupa ujian. Jadi harus objektif. Ya kita lihat kalau kita dekat dengan Tuhan bukan berarti kata krisis nggak ada. Berarti itu berupa ujian. Kalau memang karena kita salah menjauh dari Dia, nah itu konsekuensi. Kita seperti domba yang hilang, yang kita harus mendekat kembali kepada Dia. Tapi seringkali seringkali ya Pastor Goktondi, domba ini bilangnya gembalanya salah jalan nih. Gembalanya yang salah jalan. Gembalanya yang salah jalan nih. Waduh. Jadi maksudnya bukan berarti begitu kan ya, Pastor ya? Miskomunikasi mungkin ya. Jadi domba sih nggak mungkin salah jalan. Tapi kalau ada domba yang seperti itu gimana, Pastor? Nganggap gembalanya salah jalan nih, Pastor. Maksudnya apa dombanya salah jalan? Bukan, maksudnya gini, Pastor. Dombanya mikir gembalanya salah jalan nih. Katanya dituntun ke air yang tenang. Tapi kok ini ke sungai yang arusnya deras. Nah, kalau pemikiran seperti itu gimana, Pastor? Ya krisis kita itu tidak pernah menjadi bukti bahwa tidak akan pernah sebagai bukti bahwa gembala salah jalan. Betul. Apalagi konteksnya gembala kita Tuhan, Dia sempurna, Dia tidak pernah salah. Apapun yang terjadi di hidup kita yang salah, bukan Dia yang salah. Jangan menyalahkan Tuhan ya Sobat Roida. Kayaknya kita yang egois gitu deh ya. Benar. Maunya ke sini, ini tujuan yang paling baik nih. Ternyata Tuhan bawa ke tempat lain terus kita anggap bahwa Tuhan salah. Betul. Jangan sampai seperti itu ya. Oke. Lalu kalau misalnya Pastor, kita masih bingung ini, apa ya tujuannya? Saya udah punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, saya sudah punya relasi yang intens dengan Tuhan lewat doa, saat teduh, ibadah, baca Alkitab, pelayanan. Tapi saya masih ada dalam lembaga kelaman, krisis masih terjadi, saya masih kekurangan. Lalu saya harus ngapain? Ini tujuannya apa sih? Nah kalau seperti itu gimana, Pastor? Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah punya tujuan dalam mengizinkan krisis bagi seorang yang berkarakter domba dan bukan domba yang hilang. Kita lihat misalnya itu berupa ujian. Tuhan mau melihat apakah kita ini hidup memiliki keterbukaan dan ketergantungan kepada Tuhan. Contoh kasus ya, di kekurangan anggur di pesta itu di situ kita lihat ternyata dan tujuan Allah itu terbukti. Maria terbuka.
Jadi Tuhan mau menguji seberapa kita terbuka dan tergantung kepada Allah, berharap kepada Tuhan. Dia mau menguji kita, apakah kita benar-benar berharap hanya kepada Dia. Kedua, kita tidak boleh lupa juga bahwa tujuan Allah mengizinkan krisis adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Ada banyak contoh krisis ya diakhiri dengan mujizat. Seperti di kota Kana itu. Di ayat terakhir perikop itu bilang, demikianlah Allah menyatakan kemuliaannya. Nah, kita hanya ya sudah menantikan, ya percaya kepada Tuhan, karena di balik krisis itu ada kemuliaan Allah yang Allah akan nyatakan. Berbagai kisah krisis begitu. Selalu ada ya mujizat dari Tuhan. Janda Sarpa juga begitu. Itu luar biasa krisisnya. Tetapi diakhiri dengan mujizat. Minyak dalam tempayan nggak habis-habis, tepung segenggam juga nggak habis-habis. Demikian yang saya lihat tujuan Allah mengizinkan krisis. Apakah kita tak berharap, terbuka, mengasihi Dia. Dan kemudian tujuannya adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Demikian Nathan dan Joe jawaban saya. Kalau kita tahu seperti ini ya Sobat Reid ya, kita akan lebih kuat lagi gitu ya, walaupun ada dalam keadaan krisis gitu ya. Tapi seringkali yang kita lihat itu ya yang ada di depan mata kita ya Pastor ya, bahwa aduh kesulitan, mau bayar sekolah susah, dijauhin sama teman-teman, minta utangan gak ada. Saya doa sama Tuhan, Tuhan kayak nggak jawab. Iya kan? Bikin iman kita itu runtuh, betul nggak Jo? Bener. Nah, mungkin dari Pastor Gotondi ada satu hal yang bisa kita pegang, Pastor. Apa yang bisa kita pegang sehingga kita itu kuat di dalam kekurangan, biar nggak jatuh dalam dosa. Soalnya kan rawan banget ya. Iya. Jatuh dalam dosa. Apalagi dalam kondisi yang kekurangan, krisis, lihat kondisi nggak mendukung. Gimana tuh Pastor cara menjaga iman? Ya kalau saya sih, kalau kita dalam kekurangan supaya kita tidak jatuh dalam dosa, ya kita harus mengingat firman Tuhan, harus melihat tujuan Allah di balik ini. Kalau Paulus, saya mengangkat Paulus ya. Paulus bilang apa? Aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan. Jadi sebelum terjadi sebuah krisis, memang sebagai anak Tuhan kita selalu siap. Jadi kita nggak pernah kaget karena Alkitab juga menunjukkan kepada kita. Dan kedua, kita harus lihat fokus kepada berkat Allah yang terutama, yaitu spiritual blessing. Kan itu krisis, itu material blessing, itu kalau nggak ada, tapi Tuhan memberikan damai, kesukaan. Nah itu yang membuat kita, itu yang kita pertahankan. Belum tentu dalam kelimpahan kita memiliki damai sejahtera. Betul. Jadi kita harus melihat, oh ini ujian dari Tuhan. Saya tetap memiliki kesukaan, ada spiritual blessing kan, yang adalah bukti Tuhan mengasihi kita. Dan ketika kita tahu Tuhan mengasihi kita, seperti Paulus bilang di Roma nanti, dibilang tidak ada yang dapat memisahkan aku dari Tuhan. Jadi justru memperkuat komitmen. Memang orang cenderung jatuh kalau nggak karena krisis, karena kelimpahan. Nah ini yang ditanya ke saya karena krisis. Nah Paulus bilang, kelaparan kah, ketelanjangan kah, tidak. Justru kita pupuk cinta kita ke Tuhan. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ini. Maka kita tidak akan jatuh dalam krisis itu. Dan terus percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu setelah ini. Kalau saya gitu, di balik ini ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Nah, di balik krisis ini demikian yang saya bisa bagikan. Sungguh sangat saya sangat diberkati ya sama sharingnya Pastor Gotondi. Kita ini masih punya spiritual blessing yang kita bisa nikmati gitu loh. Mungkin hari ini kita krisis, mungkin hari ini kita kesulitan, tapi masihkah kita bisa menikmati hidup? Masihkah ada rasa damai di hati gitu ya? Dan itu urusan kita, keputusan kita gitu ya. Kalau kita masih bisa menikmati, berarti itu berkat luar biasa. Betul. Satu lagi pertanyaan titipan, boleh ya Pastor Gotondi ya? Ini sebaliknya ini. Kalau tadi kan topiknya adalah Tuhan adalah gembalaku tapi aku kekurangan. Kalau di saat kita kelimpahan, kita nanti ya mikirnya gini, Tuhan lagi sayang-sayangnya nih sama saya. Saya kelimpahan nih, wah ini saya berarti dapat bonus nih karena saya dekat sama Tuhan, karena saya cinta. Ini Tuhan lagi sayang-sayangnya nih. Kalau domba, wah lagi deket-deketnya nih. Kalau di lukisan lagi digendong nih. Yang lain kan nggak digendong, cuma satu doang yang digendong. Nah, image seperti itu atau anggapan seperti itu gimana, Pastor? Supaya kita bisa sadar kayaknya nggak gitu deh. Atau gimana, Pastor? Ya kita harus berhati-hati ya. Material blessing itu bukan barometer atau indikator Tuhan sangat sayang kepada kita satu-satunya. Jadi jangan membuat kedekatan dengan Tuhan, kayak tadi domba hilang apa tidak, jangan material blessing sebagai barometer tunggal loh, hati-hati. Karena banyak orang juga jatuh karena kelimpahan. Ya, jadi itu bukan indikator satu-satunya. Justru kalau Alkitab bilang, entah krisis entah tidak, tapi kita dalam kesukaan, dalam keintiman dengan Dia,
Itu yang kita pakai sebagai barometer kita dekat dengan Tuhan apa tidak. Wow. Seperti itu ya. Oke. Jadi jangan di jangan GR. Jangan GR sama jangan apa-apa itu diukur sama materi gitu ya. Kalau lagi kelimpahan, Tuhan sayang sama saya nih ya, gitu ya. Kalau lagi kekurangan, wah saya tersesat nih kayaknya ya. Masih ada spiritual blessing yang harusnya kita bisa nikmati terus kok ya. Oke. Kita masih bicara. Yes. Kalau gitu, Pastor Gottondi, Tuhan adalah gembalaku, tapi aku kekurangan saat ini. Untuk kesimpulan silakan. Ya, untuk kesimpulan Pastor Gottondi, Tuhan adalah gembalaku tapi aku kekurangan lah. Terus ini gimana? Silakan Pastor. Bagi sahabat Batra Yuda saya mengatakan ketika engkau kekurangan, coba kita identifikasi penyebabnya kenapa. Bagi saya kalau karena kita salah, sikap kita adalah kita harus mengaku salah, memperbaikinya. Ketika kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan, maka berkat-berkat material juga akan dipulihkan. Amin. Pemulihan hubungan kita dengan Tuhan akan diikuti dengan pemulihan berkat-berkat material kita. Tapi jika kekurangan itu, jika krisis itu bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita menjauh dari Tuhan, yang saya mau katakan adalah ayo bertahan, bersyukur, sabar di situ. Nantikan ya sampai sesuatu terjadi, dan biasa setelah krisis ada sesuatu yang besar berupa penghiburan yang selalu Tuhan kerjakan. Jaga hati di situ, terus bertahan mengasihi Tuhan. Maka kita akan lihat apa yang Tuhan akan siapkan. Yang sering membuat kita heran dan kadang-kadang kita bersungut-sungut, itu nanti yang buat kita malu di hadapan Tuhan. Ternyata maksud Tuhan dengan krisisnya adalah sesuatu yang luar biasa. Jangan salah berambil keputusan seperti Abimelek dan Naomi. Jangan akhirnya justru engkau jatuh, malah mengalami kegagalan dan kegagalan demi krisis. Berhati-hatilah, ambil sikap yang tepat pada masa krisis. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Supaya sharing ini boleh memberkati Anda, silahkan kalau misalnya sudah diberkati lewat radio, mau lagi denger, boleh di YouTube, di Batra Yuda. Boleh di-share untuk setiap kita yang merasa bahwa wah krisis ini menghancurkan saya, krisis ini karena Tuhan jahat sama saya. No, Sobat Yuda, langsung cek, share video ini untuk setiap rekan Anda, setiap circle Anda yang mungkin lagi butuh banget ya. Supaya mereka juga diberkati. Narasumber kami Pastor Gottondi ada Instagram, silahkan di-follow juga di mana Jo? Anda bisa follow di @Goktondi_Pasaribu ya. Goktondi.pasaribu. Di situ Anda bisa follow. Anda bisa langsung follow ya. Pastor Gottondi mau tanya di gereja di mana Pastor Gottondi gembalakan, sudah ibadah onsite kah atau masih online kalau boleh tahu Pastor? Kita hibrid ya, onsite dan online. Wah, luar biasa, pelan-pelan. Jadi kalau mau onsite, alamatnya di mana Pastor kalau boleh tahu? Kalau mau onsite, silakan datang di GPD Bukit Hermon, Jalan Simosidio Mulyo 7, nomor 39A. Untuk sekitar 78% sih sudah onsite. Puji Tuhan. Silakan. Sudah hadir. Yang domisili di sekitar situ, silakan bisa beribadah Sobat Raida ya, bersama dengan Pastor Gottondi. Pastor Gottondi, kita ucapkan terima kasih. Hari ini sharingnya ini mengena sekali sih buat kita semua ya. Semoga juga buat pendengar Sobat Raida ini sungguh sangat menguatkan kita semua. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Batra Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.